Oke, perkenalkan, nama saya Arfian Tambibunga, NIM 18271 dari kelas B, Prodi Metode Penelitian. Saya akan menjelaskan proposal aplikasi pemberitahuan awal bencana banjir atau Flood Early Warning Application berbasis Android. Oke, bab 1 pendahuluannya, latar belakang di sini. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan adanya perangkat-perangkat teknologi komunikasi bergerak seperti handphone yang hampir dimiliki oleh setiap orang dan adanya dukungan teknologi internet, maka kebutuhan masyarakat akan informasi akan sangat cepat tersampaikan. Dari situlah muncul ide untuk membuat aplikasi penanggulangan bencana yang dapat dijalankan di perangkat mobile yang akan memberitahukan kepada masyarakat ketika bencana akan terjadi, memberitahukan informasi keberadaan orang-orang terdekat kita ketika kita kehilangan mereka, dan memberitahukan informasi alamat, nomor telepon dinas-dinas atau instansi yang terdekat dengan kita. Aplikasi ini akan terhubung langsung dengan database yang terdapat pada server pusat penanggulangan bencana, di mana data akan terus terbaharui dengan adanya sistem pemantauan balik cuaca maupun keadaan sungai secara real time. Yang kedua itu identifikasi masalah. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi penulis yaitu pertama, banyak warga yang kurang informasi akan bencana banjir di wilayahnya. Kedua, adanya hoax mengenai banjir. Yang ketiga, kesulitan mencari anggota keluarga yang hilang pada saat ada bencana banjir. Rumusan masalah yang dapat kita rumuskan yaitu pertama, bagaimana memberitahukan kepada masyarakat pada saat bencana banjir akan melanda. Yang kedua, bagaimana membuat informasi yang diberikan merupakan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, bagaimana mencari keluarga yang hilang pada saat terjadi bencana. Batasan masalahnya seperti di bawah ini. Menulis menggunakan metode literatur dan observasi. Aplikasi hanya ditunjukkan untuk memberitahukan kepada masyarakat ketika banjir melanda. Yang ketiga, informasi bencana didapat hanya berupa informasi mengenai banjir, informasi keluarga yang hilang, dan informasi dinas terdekat yang bisa dihubungi. Manfaat dari penelitian ini untuk penulis sendiri, manfaatnya itu dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dan penulis jadikan sebagai pertolongan pertama pada saat banjir. Bagi kampus sebagai dokumen dan referensi, dan bagi masyarakat yang mungkin manfaatnya itu bisa menjadi sumber informasi terpercaya ketika akan terjadi banjir di wilayahnya, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan penyelamatan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Kerangka berpikirnya ini seperti ini. Seperti ini, ada masalah, solusinya, metode penyelesaian, hasil, dan juga ada dampaknya. Landasan teori yaitu pertama, aplikasi, itu komponen yang paling berguna dalam pengolahan data dan kegiatan seperti pembuatan dokumen dan pengolahan data aplikasi. Yang kedua, cuaca juga berguna di sini untuk menentukan bagaimana kita bisa mengetahui adanya banjir atau tidak. Ketiga, banjir sendiri, karena banjir merupakan pemeran utama dalam aplikasi ini.
pemrograman Java, yang kelima Eclipse, dan keenam Android. Bab ketiga metode penelitiannya yaitu bagian pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilakukan di kampus Universitas Dipa dan dilakukan selama bulan Maret sampai bulan Agustus 2021. Metode dan teknik penelitian yang pertama itu metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa yang adanya. Penelitian ini juga disebut non-eksperimen karena pada penelitian ini, penelitian tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subobjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan di sini yaitu studi lapangan, interview, observasi, dan studi literatur dalam mencari dan mengumpulkan literatur ilmiah yang diambil dari buku, internet, dan surat-surat elektronik yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang berikutnya itu pengembangan sistem. Ini adalah tahapan-tahapan yang ada dalam pelaksanaan metode yang dilakukan dalam pengembangan sistem. Pada penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan langkah-langkah seperti gambar samping. Yang pertama itu analisis, desain, kode, testing, dan maintenance. Yang pertama itu analisis. Tahap ini lebih terarah ke software. Analisis persyaratan berusaha mengetahui aspek kuat. Tahapan ini banyak melibatkan pemakai dan pengembang. Kedua, perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan persyaratan menjadi suatu bentuk representasi yang dapat dievaluasi kualitas sebelum tahap coding dilakukan. Selanjutnya, coding yaitu tahap penerjemahan rancangan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti komputer. Selanjutnya, testing yaitu tahap pengujian rincian logika software. Pengujian ini tujuannya untuk mengungkapkan dan mencari error-error yang ada pada aplikasi agar aplikasi bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Yang terakhir yaitu maintenance. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan koreksi kesalahan dan penyesuaian software terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Ini daftar pustakanya dan selesai. Sekian presentasi saya. Terima kasih.